Benih ekstremisme beragama. Islam merupakan agama peradaban. Islam bukan agama kekerasan ataupun agama fasis. Sebagaimana yang dituding sebagian kalangan barat, sebaliknya Islam menolak kezaliman dan teror. Kita umat Islam diperintahkan untuk menghormati sesama manusia, meski berbeda agama, ras, warna kulit, dan lain-lain. Seorang muslim itu laksana lebah. Ia mengonsumsi makanan yang baik dan memproduksi sesuatu yang baik pula. Saat ia hinggap pada setangkai bunga, ia tidak merusaknya. Demikianlah Allah sudah memberikan perumpamaan umat ini sebagai suatu kebaikan yang memberi dengan penuh kasih sayang, bukan penyebar keburukan dan kekerasan. Meskipun kita yakini Islam merupakan agama penyebar kedamaian, namun fenomena yang muncul akhir-akhir ini adalah sejumlah fakta yang menunjukkan bahwa ada sebagian umat Islam tidak memahami nilai-nilai modern Islam dengan benar. Mereka tidak mengakui pluralitas, yaitu tidak menghargai kemajemukan yang tumbuh dalam masyarakat. Munculnya berbagai kelompok teroris yang mengklaim sebagai gambaran umat adalah salah satu buktinya. Tidak sedikit umat Islam yang berpandangan bahwa jihad identik dengan perang. Beberapa kelompok garis keras seringkali dengan mudah mengkafirkan saudaranya sesama muslim hanya karena perbedaan ideologi dan arah perjuangan. Aksi-aksi bom bunuh diri di berbagai negara didalangi oleh kelompok-kelompok ekstrim yang mengklaim berjuang atas nama agama. Fenomena ekstremisme beragama sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Sejarah ekstremisme beragama sudah sangat lama. Ekstremitas juga bukan monopoli satu agama semata. Kecenderungan sikap berlebih-lebihan mengamalkan ajaran agama, kolot, keras, kaku, dan konservatif ini sudah ada sejak sebelum Islam datang. Sikap ekstrim telah menghinggapi umat-umat terdahulu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tercatat dalam Al-Quran bersikap ekstrim dalam mengagungkan pemimpin mereka. Sejarah pengamalan beragama umat Islam pun tidak terbebas dari sikap ekstrim bahkan sejak awal pertumbuhannya, yaitu sejak masa Nabi Muhammad SAW. Benih-benih sifat ekstrim di beberapa sahabat pun sudah muncul sejak Rasulullah masih hidup. Meski generasi sahabat merupakan generasi terbaik sepanjang sejarah seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah dalam beberapa hadisnya, namun sikap berlebih dalam menjalankan ajaran agama tetap muncul. Di era sahabat sepeninggal Rasulullah muncul berbagai pemahaman dan praktik yang tidak selaras dengan ajaran dan karakteristik Islam. Bahkan di era sahabat pemahaman yang keliru bukan lagi dalam tataran individu, namun sudah mengkristal menjadi kelompok, seperti munculnya kelompok Khawarij, Qadariyah, Syiah, dan sebagainya. Sikap berseberangan bukan hanya merambah wilayah amaliyah ibadah, namun juga hal yang menyangkut i'tikadiyah. Hal yang memprihatinkan pula dalam lintas sejarah umat Islam telah terjadi banyak pertumpahan darah di antara kelompok-kelompok yang berbeda sebagai upaya untuk meneguhkan pemahaman masing-masing. Sejarah ekstremisme agama adalah sejarah panjang yang berumur ribuan tahun. Perlawanan terhadap para nabi di masa lalu adalah salah satu contoh ekstremisme agama. Ini di mana keyakinan yang tidak benar seperti mengorbankan manusia untuk persembahan bagi para dewa diluruskan oleh para nabi agar dihentikan. Penyembahan berhala sebagai Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa dibenarkan menjadi penghambaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Tetapi, para tokoh pemangku keyakinan tersebut tidak bisa menerima kebenaran baru yang dibawa oleh para nabi, sehingga mempertahankan kebenaran lama yang keliru, bahkan memberanikan diri mereka untuk melawan para utusan Tuhan. Pemahaman agama yang cenderung ekstrim akan melahirkan klaim kebenaran yang biasanya membabi buta dan membahayakan pihak lain. Di zaman sekarang, atas nama agama yang berkelindan dengan berbagai kepentingan lain, semisal ekonomi, politik, budaya, dan kekuasaan juga mampu menyebabkan para pemeluk agama memberanikan diri mereka untuk berbuat kekerasan terhadap pihak lain. Sebagai contoh, kasus kekerasan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar dan sebagainya. Ukuran budi pekerti telah dipertegas oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengedepankan akhlak yang luhur. Akhlak yang luhur tidak akan mungkin digapai dengan cara yang tidak baik, misalnya dengan cara menyakiti orang lain, baik dengan lisan maupun perbuatan, apalagi dengan jalan kekerasan. Dan hal inilah yang sepertinya kurang dipahami oleh seorang muslim, sehingga ada sebagian di antara mereka yang keliru mengkaji ajaran Islam dengan watak yang cenderung radikal, merasa paling benar dan sebagainya. Dan pemaknaan ajaran Islam yang seperti ini hanya akan membawa penganutnya menjadi ekstremis agama yang alih-alih membawa rahmat lil alamin, adanya hanya akan meresahkan alam semesta. Memutus mata rantai ekstremisme adalah langkah penting untuk mencegah radikalisme dan terorisme. Sebab, ekstremisme dalam beragama baik secara pemikiran maupun perilaku merupakan proses awal menuju kekerasan dan teror yang mengatasnamakan agama. Maka dari itu, ekstremisme pemikiran harus diwaspadai agar tidak merubah menjadi kekerasan dan teror atas nama agama. Berdasarkan uraian tadi, maka pencegahan harus dimulai dari upaya untuk membasmi segala hal yang menjadi akar pokok dari ekstremisme, yaitu ketidakadilan ekonomi, sosial, dan politik. Kemudian, juga diikuti dengan upaya untuk mempersempit ruang gerak ekstremisme dengan melawan narasi kebencian, intoleransi, dan kekerasan dengan nilai kasih sayang, toleransi, dan semangat perdamaian, serta kedamaian yang diajarkan agama dan budaya. Sekian dari saya, terima kasih.